Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Musa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan materi atau menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan atau membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dengan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Terus ada beberapa pengertian pembangunan menurut para ahli. Di sini saya membacakan itu hanya 2 para ahli. Sebenarnya ada banyak, cuman saya memaparkan hanya 2 para ahli. Yang pertama itu Tadaro menyatakan pembangunan dibagi menjadi 3 dalam komponen dasar sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan yang hakiki. Terus menurut Sukirno itu menyatakan pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat dalam meningkatkan jangka panjang. Perencanaan pembangunan juga akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar sebagai pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif. Terus ada fungsi-fungsi dan tujuan perencanaan pembangunan. Fungsi perencanaan pembangunan itu adalah perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus tujuan perencanaan pembangunan atau perencanaan nasional itu yang pertama mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan. Yang kedua itu menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi antara daerah, antara pusat, antara ruang, antara fungsi atau pemerintah maupun daerah. Yang ketiga itu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan. Yang terakhir itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Terus perencanaan pembangunan juga dalam efektif lingkungan itu memiliki 2 komponen. Yang pertama itu sekumpulan alasan yang memilih tujuan perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia. Terus yang kedua itu seperangkat kriteria sebagai acuan dalam memilih pembangunan dari aspek etikologi sosial. Terus ada ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama itu menjamin pemerintahan dan keadilan. Yang kedua itu menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat itu menggunakan pandangan jangka panjang. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terus ada pendekatan perencanaan pembangunan. Pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang suatu, biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Di sini juga perencanaan pembangunan juga ada tipe model perencanaan pembangunan yang ada, kalau nggak salah itu ada 3 tipe model. Yang pertama itu model agregat, perencanaan sektoral, model pendekatan antara industri. Terus ada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan. Yang pertama itu kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Itu contohnya seperti kayak apa yang orang lakukan itu, apa yang kita lakukan itu dia berhubungan dengan masyarakat, seperti itu. Terus pembangunan masyarakat yang seimbang memerlukan penerapan program dan beberapa tujuan. Setiap kita merencanakan suatu pembangunan pasti kita memiliki tujuan, dan itu pasti ada program yang masyarakat untuk memerlukan keseimbangan. Terus yang terakhir itu perubahan sikap masyarakat sangat penting dicapai pada tahap awal pembangunan.
pengaruh global pada perencanaan pembangunan itu, perencanaan pembangunan di era globalisasi saat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh beberapa faktor global. Pertama itu globalisasi ekonomi, karena setiap kita merencanakan pembangunan pasti kita membutuhkan ekonomi, pasti kita tidak keluar dari namanya ekonomi. Terus yang kedua itu globalisasi teknologi, yang membutuhkan teknologi juga. Yang ketiga itu perubahan iklim, dan yang keempat itu dinamika geopolitik. Terus ada tujuan perencanaan pembangunan, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi untuk kalau tujuan perencanaan pembangunan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya seperti ada kesehatan yang tadi saya bacakan itu, akses kesehatan, pendidikan juga, karena itu pada dasarnya kita membutuhkan itu akses kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua itu memengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting adalah memengaruhi ketimpangan antara wilayah, sektor, dan kelompok masyarakat yang berbeda. Yang ketiga itu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Contohnya itu seperti perencanaan pembangunan itu bertujuan untuk mengelola sumber daya alam manusia dengan modal dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Yang keempat itu pencapaian tujuan ekonomi makro. Contohnya itu seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan tingkat pengangguran, pengendalian inflasi, dan peningkatan pendapatan nasional. Terus ada tahap perencanaan pembangunan juga. Perencanaan pembangunan dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama itu identifikasi masalah potensi. Itu contohnya pada awal dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada, baik masalah yang dihadapi maupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat atau wilayah tertentu. Proses ini mencakup pengumpulan data, informasi, kajian mendalam untuk mengidentifikasikan tantangan pembangunan yang dihadapi. Terus yang kedua itu penetapan tujuan dan saran. Contohnya itu merumuskan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Terus yang ketiga itu penyusunan program dan proyek. Contohnya itu seperti program dan proyek adalah langkah konkret yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran pembangunan. Terus yang kelima itu ada pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang direncanakan, mulai dari implementasikan, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan mengevaluasi hasil yang dicapai dan mengidentifikasikan masalah yang muncul. Terus yang keenam itu evaluasi dan penyusunan rencana atau lanjutan. Evaluasi itu dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisien dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Perencanaan lanjut atau berbalik untuk perencanaan pembangunan berikutnya yang dapat disusun. Terus ada prinsip-prinsip pembangunan. Pertama itu partisipasi masyarakat. Itu seperti perencanaan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Yang kedua itu berkelanjutan. Pembangunan harus memperhatikan berkelanjutan jangka panjang dengan memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang tidak merusak ekosistem dan mengancam generasi mendatang. Terus yang ketiga itu
keadilan sosial. Contohnya itu perencanaan pembangunan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terus yang keempat itu efisiensi dan efektivitas. Contohnya seperti perencanaan pembangunan harus memprioritaskan pembangunan sumber daya secara efisien dan efektif. Terus yang kelima itu desterilisasi. Itu contohnya seperti pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan aspektif tiap daerah. Terus ada jenis-jenis rencana pembangunan juga. Yang pertama itu ada perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua perencanaan pembangunan daerah. Saya menjelaskan sedikit tentang perencanaan pembangunan nasional itu perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang mencakup tujuan-tujuan besar yang bersifat makro seperti pertumbuhan ekonomi, seperti pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Terus kalau perencanaan pembangunan daerah itu merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi masalah lokal dan memaksimalkan potensi daerah. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan termasuk kesehatan dan sektor-sektor lain yang sesuai dengan kondisi tertentu. Terus yang ketiga itu perencanaan pembangunan sektoral itu ini lebih berspesifik dalam mencakup sektor tertentu. Misalnya itu perencanaan pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, energi dan sebagainya. Terus ada teknik dan alat perencanaan pembangunan. Itu yang pertama analisis SWOT, ya, itu digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam satu wilayah sektor. Terus yang kedua itu analisis cost benefit, digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek atau program pembangunan dengan menghitung manfaat dan biaya yang terkait. Terus yang ketiga itu model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi itu dalam konteks perencanaan pembangunan itu merencanakan atau menggunakan pertumbuhan. Terus yang keempat itu pendekatan pembangunan berkelanjutan. Itu mencakup perencanaan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Terus yang ada juga tantangan dalam perencanaan pembangunan itu tantangannya itu keterbatasan sumber daya, koordinasi antara lembaga, terus ada pengaruh global, terus ada politik dan kebijakan pemerintah. Itu dia tantangan dalam perencanaan pembangunan. Terus regulasi perencanaan pembangunan itu menunjukkan beberapa. Di sini juga ada regulasi perencanaan pembangunan itu merujuk pada berbagai aturan hukum, kebijakan dan prosedur yang mengatur dan membimbing pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam suatu negara atau wilayah. Terus ada juga dasar hukum perencanaan pembangunan di Indonesia. Itu ada tujuannya ada dua, itu perencanaan pembangunan dan anggaran daerah. Itu regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan juga sangat erat kaitannya dengan pengelolaan anggaran. Beberapa pengelolaan anggaran. Terus langsung saja di sini saya akan membacakan kesimpulan dari membacakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Itu perencanaan pembangunan merupakan proses yang penting untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan juga yang baik harus berbasis pada data akurat, melibatkan partisipasi masyarakat, serta mempertimbangkan berkelanjutan dan keadilan sosial. Agar hasilnya efektif, perencanaan harus dilakukan dengan disiplin, dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya paparkan tentang perencanaan pembangunan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf karena saya juga belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.